Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa Arab dan teman-teman semua. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa berpresentasi kembali. Saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Apakah teman-teman tahu ada apa aja sih dalam pembahasan tersebut? Mari kita simak videonya. Bicara tentang pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua ataupun bahasa asing, maka ada dua grand teori yang menjadi landasan teori dalam pengembangan pembelajaran bahasa, yaitu teori ilmu jiwa atau disebut psikologi, ilmu bahasa, dan pedagogis. Lalu psikologi menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu. Linguistik memberikan informasi tentang seluk-beluk bahasa. Informasi dari keduanya diramu menjadi satu cara atau metode yang memudahkan proses belajar mengajar bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, teori ilmu jiwa atau disebut juga psikologi. Para pakar psikologi pembelajaran sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, unsur internal, yaitu bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu eksternal, yaitu lingkungan, guru, buku teks, dan sebagainya. Permasalahannya adalah unsur manakah yang merupakan faktor dominan atau paling besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditelusuri melalui dua mazhab besar dalam psikologi, yaitu pertama mazhab behaviorisme atau al-sulukiyah, dan yang kedua mazhab kognitif atau al-ma'rifiyah. Mazhab pertama memberikan perhatian lebih besar kepada faktor-faktor eksternal, sedangkan mazhab kedua lebih memfokuskan perhatiannya kepada faktor internal. Dalam teori ini ada apa aja sih? Yaitu yang pertama, mazhab behaviorisme adalah mazhab menjelaskan pengertian tingkah laku melalui aksi dan reaksi atau stimulus menghasilkan response. Stimulus yang berbeda menghasilkan responsi yang berbeda pula. Hubungan antara stimulus tertentu dengan responsi tertentu disebut kebiasaan atau habit. Yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana terjadinya hubungan antara stimulus dan responsi. Menurut aliran psikologi behaviorisme klasik yang dipelopori oleh Watson, stimulus mendatangkan responsi. Apabila stimulus terjadi secara tetap, maka responsi pun terlatih dan diarahkan tetap sehingga akhirnya bersifat otomatis. Behaviorisme ini melahirkan pendekatan oral atau disebut juga thorikoh sam'iyah syafawiyah. Dalam pendekatan ini, peran guru sangat dominan karena dialah yang memilih bentuk stimulus, memberikan ganjaran dan hukuman, memberikan penguatan dan menentukan jenisnya. Dan dia pula lah yang memilih buku, materi, dan cara mengajarkannya. Bahkan menentukan bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada pembelajar. Pendekatan ini memberikan perhatian utama kepada kegiatan latihan, drill, menghafal kosakata, dialog, teks bacaan, dan pada sisi lain lebih mengutamakan bentuk luar bahasa atau pola struktur kaidah daripada kandungan isinya, dan mengutamakan kesahihan dan akurasi daripada kemampuan interaksi dan komunikasi. Lalu yang kedua, mazhab kognitif bertolak belakang dengan mazhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Mazhab kognitif menegaskan pentingnya keaktifan pembelajaran. Pembelajaranlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Lingkungan bukanlah penentu awal dan akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Menurut pandangan mazhab ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, menginterpretasikannya, menghubungkannya dengan pengalamannya terdahulu,
baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai para ahli psikolinguistik, pengikut mazhab kognitif. Antara lain, Noam Chomsky dan James Dees berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kesiapan alamiah untuk belajar bahasa. Manusia lahir dibekali oleh Sang Pencipta dengan piranti pemerolehan bahasa. Berikutnya, teori ilmu bahasa atau linguistik. Perbedaan dalam cara atau mengajarkan bahasa dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam cara menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Pada bagian ini akan dikemukakan dua aliran paling penting saat ini dalam ilmu bahasa, yaitu aliran strukturalisme dan aliran transformasi generatif. Yang pertama, aliran strukturalisme. Aliran ini dipelopori oleh linguis dari Swiss, Ferdinand de Saussure, pada tahun 1850 sampai 1913 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Leonard Bloomfield. Aliran strukturalisme ini memiliki pandangan tentang hakikat bahasa. Antara lain, pertama, bahasa itu adalah ujaran atau lisan. Kedua, kemampuan bahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Ketiga, setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain. Oleh karena itu, menganalisis sesuatu bahasa tidak bisa memakai kerangka yang digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya. Yang keempat, setiap bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup untuk mengekspresikan maksud dari penuturnya. Oleh karena itu, tidak ada suatu bahasa yang unggul atas bahasa lainnya. Yang kelima, semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama karena terjadinya kontak dengan bahasa lain. Oleh karena itu, kaidah-kaidahnya pun bisa mengalami perubahan. Yang keenam, sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa, atau mazhab-mazhab gramatika. Berdasarkan teori-teori bahasa tersebut ditetapkan beberapa prinsip mengenai pembelajaran bahasa, antara lain. Yang pertama, karena kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan, maka latihan menghafalkan dan menirukan berulang-ulang harus diintensifkan. Guru harus mengambil peran utama dalam proses pembelajaran bahasa. Yang kedua, karena bahasa lisan merupakan sumber utama bahasa, maka guru harus memulai pelajaran dengan menyimak kemudian berbicara. Sedangkan membaca dan menulis dilatihkan kemudian. Yang ketiga, hasil analisis kontrastif atau perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa yang dipelajari dijadikan dasar pemilihan materi pelajaran dan latihan-latihan. Yang keempat, diberikan perhatian yang besar kepada wujud luar dari bahasa, yaitu pengucapan yang fasih, ejaan dan pelafalan yang akurat, struktur yang benar, dan sebagainya. Teori-teori linguistik struktural ini seiring dengan teori-teori psikologi behaviorisme dan menjadi landasan teoritis bagi metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa. Yang kedua, aliran generatif transformatif. Aliran generatif transformatif ini dipelopori oleh seorang pakar linguistik Amerika yang bernama Noam Chomsky. Dia membagi kemampuan-kemampuan berbahasa menjadi dua, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa. Kompetensi menggambarkan pengetahuan tentang sistem bahasa yang sempurna, yaitu pengetahuan tentang sistem kalimat atau sintaksis, sistem kata atau morfologi, sistem bunyi atau fonologi, dan sistem makna atau semantik. Sedangkan performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca, yang merupakan tuturan-tuturan seseorang apa adanya tanpa dibuat-buat. Oleh karena itu, performansi bisa saja tidak sempurna,
Dan oleh karena itu pula, menurut Chomsky, suatu kata bahasa hendaknya memberikan kompetensi dan bukan performansi. Dalam beberapa hal, teori kebahasaan dalam aliran generatif transformatif ini memiliki kesamaan dengan aliran strukturalisme. Pertama, pada dasarnya bahasa itu adalah ujaran atau lisan. Kedua, bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup memadai untuk mengekspresikan maksud dari penuturnya. Oleh karena itu, tidak ada suatu bahasa yang lebih unggul atas bahasa lainnya. Berdasarkan teori-teori kebahasaan tersebut, dirumuskan prinsip-prinsip mengenai pembelajaran bahasa, antara lain. Pertama, karena kemampuan berbahasa adalah sebuah proses kreatif, maka pembelajar harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasi ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkan. Kedua, pemilihan materi pelajaran tidak ditekankan pada hasil analisis kontrastif, melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa. Ketiga, kaidah grammar atau nahwu dapat diberikan sepanjang hal itu diperlukan oleh pembelajar sebagai landasan untuk dapat mengkreasi ujaran-ujaran sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Dan yang ketiga, dasar pedagogis. Pedagogis adalah ilmu yang mempelajari masalah, membimbing anak ke arah tujuan tertentu supaya ia mampu secara mandiri menyelesaikan tujuan hidupnya. Kompetensi pedagogis guru adalah salah satu jenis kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didiknya. Oleh sebab itu, kompetensi ini tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, sebab harus melalui upaya belajar secara terus-menerus dari masing-masing individu yang bersangkutan. Berikut 7 aspek dalam penilaian kompetensi pedagogis adalah: pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Kedua, menguasai teori dan prinsip. Ketiga, pengembangan kurikulum. 4, kegiatan pembelajaran yang mendidik. 5, mengembangkan potensi peserta didik. 6, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Kita lanjut ke pembahasan hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Pertama, pengertian bahasa. Bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semitik. Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka, yang berbentuk huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan utama pembelajaran bahasa asing adalah mengembangkan kemampuan belajar dalam menggunakan bahasa itu, baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi pihak pendidik adalah agar dapat menjadikan bahasa Arab mudah dikuasai oleh pelajar. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang dapat dipakai oleh sekelompok masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya masyarakat dapat berkomunikasi sesuai dengan bahasa yang dimilikinya, dan segala permasalahan dapat dipecahkan sebagai adanya alat komunikasi atau bahasa. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang banyak ditekuni masyarakat untuk dipelajari juga ditelaah, baik yang berorientasi pada pendekatan normatif serta spiritualis dengan berpegang teguh bahwa bahasa Arab merupakan bahasa agama. Begitupun pembelajaran bahasa Arab berorientasi melalui pendekatan edukatif dan konsumtif dengan beranggapan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang layak dikaji secara mendalam dan komprehensif untuk mengetahui kajian kaidah historis serta nilai estetika dalam bahasa Arab. Kedua, fungsi bahasa Arab.
Pertama, bahasa untuk menyatakan ekspresi diri. Artinya, dengan bahasa kita bisa mengekspresikan segala sesuatu di benak kita. Setidaknya agar orang lain mengerti dan mengetahui keberadaan kita. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan semua maksud kita kepada orang lain. Ketiga, bahasa sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dengan bahasa inilah kita dapat berbaur dengan kelompok lain. Dan dengan bahasa juga kita dapat memahami adat istiadat, tata krama, dan tingkah laku dalam sebuah etnis. Keempat, bahasa sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Dengan bahasa, kita biasa melakukan kontrol dalam sebuah lingkungan sosial. Yang selanjutnya, mungkin dapat mempengaruhi individu lain karena gaya bahasa kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.